Selamat datang kembali di channel Joserio. Kembali kami hadir di rangkaian video Advokasi Literasi seri yang kedua. Tema yang diangkat untuk seri kedua ini adalah terobsesi bobo. Oh iya, seri Advokasi Literasi ini ditujukan untuk mencatat atau lebih tepatnya untuk merekam perjalanan hidup diriku dan tentu saja bersama keluargaku dalam menghidupi berbagai kegiatan literasi. Seri ini tentu saja juga dibuat sebagai implementasi nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh SMA College de Brito, yaitu komitmen. Nah, minggu lalu di seri sebelumnya, aku mendiskusikan pengalaman dibacakan cerita Franklin oleh mamaku. Kalau kalian belum menonton seri pertama yang dipublikasikan minggu lalu, kalian bisa mengecek sendiri di channelku atau bisa mengklik kiri bagian atas. Bagi kalian yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita segera masuk ke inti perbincangan, yaitu pengalaman diriku terobsesi dengan majalah Bobo. Salam jumpa kembali di channel Joserio. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bagi Rio. Oke, siap? Oke. Baik Rio, Bobo itu adalah sebuah majalah anak-anak yang Bapak yakin hampir semua orang di Indonesia mengenalnya. Pertanyaannya adalah, mengapa dirimu memilih majalah ini dan kapan kamu mulai membacanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau detail awalnya aku sudah agak lupa karena kejadiannya memang udah lama. Sebenarnya nggak ada yang heboh-heboh banget. Kami biasa lewat di depan sebuah kios ketika mau berangkat sekolah dan ketika pulang sekolah. Selalu ada majalah Bobo yang dipajang di depan kios itu yang ada di pertigaan Jalan Solo. Nah, dari situ aku mulai tertarik untuk membeli dan membaca Bobo. Kalau soal waktunya sendiri, sepertinya waktu itu aku masih duduk di TK kecil. Itu tahun 2009 atau sekitar 11 tahun yang lalu. Setiap hari Kamis, Mama akan membelikan Bobo. Karena waktu itu memang sudah biasa dibacakan cerita, maka waktu masuk TK pun aku sudah mahir baca. Kemudian waktu masuk SD, sekolah pun menyediakan Mombi. Tapi menurutku bahasanya agak gimana gitu. Rasanya itu nggak alami. Aku nggak begitu suka sama isi dan gaya bahasanya. Tapi ingat, ini bukan menjelek-jelekan, ini tidak bermaksud ofensif, tapi memang gaya bahasa Mombi itu bukan seleraku. Rio, majalah Bobo itu kan telah cukup lama menemani perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Nah, sebenarnya menurutmu isi dari majalah Bobo itu apa saja toh? Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat, kolom-kolom di Bobo itu tidak selalu sama persis setiap edisinya. Karena dari redaksi Bobo sendiri, kadang menyesuaikan kolomnya sesuai dengan kondisi, konteks, atau isu yang sedang berkembang. Mungkin juga redaksi mendengarkan saran, masukan, dan usulan dari pembaca mengenai isi yang dianggap relevan. Tetapi secara umum, ada 3 hal yang hampir selalu ada di setiap edisinya. Yang pertama, ada cerita yang banyak dan beragam, seperti cerpen, cergam, dan kadang juga ada cerbung. Kemudian yang kedua, di cergam atau cerita bergambarnya itu selalu ada tokoh unik yang selalu ada, seperti Bobo, Oki Nirmala, Bona dan Rongrong, dan Paman Kiko. Nah, kemudian hal yang ketiga, ada fakta-fakta dan pengetahuan umum dari seluruh dunia yang dikemas dengan unik, seperti diberi gambar, kemudian fontnya tidak membosankan, dan colorful atau berwarna-warni. Kalau dilihat dari usianya, Bobo itu kan sudah cukup tua. Itu berdiri atau terbit pertama kali itu tahun 1973. Artinya di tahun 2020 ini
usianya sudah 47 tahun. Dan kalau dikaitkan dengan kehidupan ayahmu tentu bisa dikatakan teman sebaya dalam hal usia. Cuma karena ayahmu ini kan lahir dan besar di daerah terpencil, maka ya tidak bisa diharapkan bisa mengakses dan membacanya secara reguler. Dan ada waktu-waktu ketika Bapak bisa membacanya, dan yang paling mengesan itu cerita tentang Bona, yaitu gajah yang berbelalai panjang, yang belalainya itu serba bisa untuk mengatasi seluruh persoalan yang ada. Nah, kalau menurut pengalamanmu sendiri, kira-kira apa yang paling kamu suka dari majalah Bobo itu? Jujur, semuanya aku suka karena Bobo itu memang menarik. Semuanya cerita-ceritanya menarik dan original semuanya. Tetapi kolom yang paling aku suka sepertinya tidak terlalu jauh dari kesukaan Bapak. Bona dan Rongrong memang menjadi kisah unik tersendiri di Bobo bagiku. Seperti yang sudah dikatakan Bapak tadi, Bona itu belalainya ajaib, bisa memanjang secara tidak normal dan bisa membentuk alat yang serba bisa. Nah, tentu kekuatannya itu digunakan untuk membantu teman-temannya, entah itu Rongrong atau teman yang lain. Bagiku itu menghadirkan kepahlawanan, hal-hal kecil yang bisa dipecahkan dengan super imajinatif. Wah, ternyata kita memiliki selera yang tidak terlalu jauh berbeda. Memang ada ungkapan bahwa buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, sejak dulu ayahmu ini selain suka membaca berbagai cerita, juga suka membaca teks informatif. Nah, sejauh mana sih dirimu menikmati teks informatif dari majalah Bobo? Teks informatif di Bobo itu banyak macamnya. Ada yang artikel dan ada fakta-fakta singkat. Kalau artikel itu biasanya ditampilkan 1-2 halaman full, disertai dengan gambar, biasanya mengangkat tempat, tradisi, bahkan hewan juga. Itu memang menarik. Aku juga suka membaca semua itu, artikel-artikel tersebut. Tetapi seumurku itu masih senang lihat gambar dulu. Jadi aku lebih tertarik dengan kolom boleh tahu. Di situ terdapat fakta-fakta singkat, disertai gambar yang lucu dan khas, seperti yang ditampilkan di layar sekarang ini. Nah, karena itu saya itu tertarik dan suka membaca semua itu. Baik, terima kasih Rio atas jawaban-jawabanmu. Semoga seri 2 yang berjudul Terobsesi Bobo ini memang membawa manfaat bagi kita semua. Perkembangan literasi dalam diri anak tidak bisa dilepaskan dari komitmen dan modal yang tidak sedikit dari orang tua. Modal yang paling mahal sebenarnya bukan dalam bentuk materi, namun justru berupa kerangka berpikir, yaitu adanya keyakinan yang kuat bahwa anak harus diajak untuk menikmati bacaan semenjak dini. Menurut Keith Stanovich, sangat penting untuk melakukan investasi besar-besaran di masa kanak-kanak ini terkait dengan pembentukan keterampilan dasar literasi ini. Stanovich menyebut fenomena yang seperti ini itu sebagai Matthew Effect atau efek Matius, satu istilah yang diambil dari Injil. Intinya, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Fenomena ini berlaku pada pertumbuhan atau perkembangan literasi anak sendiri. Seiring perjalanan waktu, seorang anak yang memiliki keterampilan membaca yang baik sejak dini, otomatis akan secara alamiah
meningkatkan penguasaan kosakata dan pengetahuan umum, yang pada gilirannya akan membekali kemampuan akademik di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, konsep komitmen dan konsistensi tidak bisa menjadi tanggung jawab anak sendiri, tetapi juga oleh keluarga itu sendiri. Di situ kata komitmen dan konsistensi menemukan makna yang sesungguhnya. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan seri selanjutnya. Terima kasih.